walaupun berdua, bapak dengan plus kedua adalah bapak kepala sekolah itu sendiri, atau bapak sebagai guru, atau bapak sebagai kepala sekolahnya. Nah, konsep MBS tidak berarti terbatas oleh jumlah personal. Ya. Jumlah gurunya harus sekian, atau jumlah kepala sekolahnya harus sekian, atau bagaimana itu dilakukan mulai dari perencanaan, program, perumusan, sampai dengan implementasi. Kalau kita lihat dari karakteristik sekolah yang bermutu, itu bisa saling mengontrol secara langsung. Ya, cuma berdua misalnya saya membuat perencanaan, Mbak Lita keuangannya misalnya, ini kan bisa kontrol langsung. Ya, gitu kontrol ya. langsung. Itu aspek transparansi bagaimana kepala sekolah terlibat di dalam anggaran belanja sekolah misalnya. Ya. Nah, kemudian dalam proses belajar mengajar misalnya di kelas, mungkin di sekolah Pak Mansur kepala sekolahnya itu sendiri mengajar kadang-kala di kelas ya. Selain jadi kepala sekolah juga mengajar biasanya. Karena kurangnya orang ya Pak. Nah itu kesempatannya lebih baik juga bagaimana mengukur kinerja kita. Kinerja sekolah itu yang dimotori oleh Bapak, dilaksanakan oleh Bapak itu sendiri. Nah itu bisa langsung dirasakan. Oh kami menghadapi kendala seperti ini. Nah, berarti cepat perbaiki. Ini pemanfaatan secara efisiensi SDM yang ada begitu. Bukan berarti Pak Mansur hanya berdua sudah tidak perlu MBS misalnya seperti itu. Itu sangat tidak kami harapkan. Gitu. Baik. Berapapun orang yang ada di sekolah itu, MBS tetap harus diterapkan karena MBS itu sendiri tidak ada kaitannya dengan berapa banyak personil yang ada dalam satu sekolah itu sendiri. Betul ya. Sekali. Baik, masih untuk penelpon selanjutnya masih di 0800 140 3046. Mungkin ada satu materi yang belum kita sampaikan ya Pak ya, mengenai ciri sekolah efektif. Ya, tepat sekali Pak Denny disampaikan dulu. para pemirsa bahwa di dalam program kali ini juga kami ingin menyampaikan sekaligus selain sekolah yang bermutu juga sekolah itu harus efektif ya. Nah, ciri-ciri sekolah efektif ini mohon tadi harusnya di awal sekali bahwa yang pertama sekolah tersebut harus memiliki visi dan misi yang jelas. Ya, karena apa tadi efektif, efisien itu merujuk ke mana? Salah satunya adalah ketercapaian visi sekolah. Visi ini adalah filosofis ya, yang harus dicapai melalui misi. Nah, misi ini adalah senjata, strategi, pendekatan yang harus digulirkan dalam bentuk program sekolah sehingga visinya tercapai. Itu sekolah efektif. Efektif ya. Kemudian selain sekolah itu dikatakan efektif, bukan hanya visi dan misi saja, tetapi juga sekolah tersebut harus bersifat profesional. Profesional ya, dari segi kepala sekolah, dari segi guru, semuanya ya Pak. Jadi bukan berarti yang profesionalnya manusianya atau SDM-nya, tetapi sekolah itu sendiri. Nah ini ciri sekolah efektif yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah guru ya, gurunya juga kalau kita tinjau selain kepala sekolahnya ini aspek tenaga pengajar, gurunya. Guru tersebut harus profesional. Tadi sesuai nyambung dengan pertanyaan tadi ada yang bertanya tentang bagaimana tenaga pengajar ini. Baik. Mungkin ada yang lain ya. Pak? Kita jelaskan secara kemudian singkat saja. Yang keempat bahwa kurikulumnya yang luas tetapi seimbang. Maksudnya ada muatan lokalnya, ada kurikulum bidang studinya, ada kurikulum tambahan minornya seperti itu. Atau sekarang atau zaman dulu ada kurikulum yang sifatnya ganda ya. Kurikulum adaptif ya, kurikulum KTSP, kurikulum KBK dan sebagainya. Mungkin masih banyak lain ya Pak ciri-ciri sekolah yang efektif. Nah, karena waktu juga yang terbatas, sebelum kita akhiri acara ini kita berikan dulu kesimpulan dari perbincangan kita hari ini atau tentang tema materi kita manajemen berbasis sekolah. Silakan Pak Denny. Baiklah pemirsa, sebagaimana tadi kita ikuti mulai dari penjelasan awal tentang apa itu konsep MBS sampai dengan beberapa diskusi kecil dengan Bapak dan Ibu atau teman-teman kita yang berada di pelosok tanah air yang sudah melaksanakan MBS itu apakah sudah berhasil atau tidak, bahkan ada kendala hanya 2 orang dan sebagainya. Boleh kita simpulkan bahwa MBS ini merupakan sebuah konsep
manajemen di level persekolahan yang sifatnya otonomi atau sifatnya terdesentralisasi ya. Artinya sekolah tersebut dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya berhak secara penuh untuk mengelola mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, evaluasi, bahkan pengembangannya oleh diri sekolah itu sendiri. Ya artinya oleh semua komponen-komponen sekolah yang ada. Mungkin itu mengenai kesimpulan yang bisa kita peroleh pada sajian program kali ini. Baik, terima kasih banyak Pak Denny. Dan pemirsa Televisi Edukasi Saluran 2, demikianlah materi kita hari ini mengenai manajemen berbasis sekolah. Dan jangan lupa tetap saksikan siaran pendidikan jarak jauh untuk episode lainnya. Saya Detalia Indriati dan juga Bapak Dedi Darmawan mohon undur diri. Sampai jumpa lagi. Tahukah kalian bahwa ada sebuah gaya yang tidak tampak yang dapat menghambat gerak dari benda? Gaya tersebut dinamakan gaya gesekan yang dapat melawan gerak dari benda. Gaya dikelompokkan menjadi dua kelompok.